Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ayu Eviana, NPM 18130344041. Saya dari kelas Ganjil. Saya kelompok 2, yaitu materinya pendekatan geografi pertanian. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi pendekatan geografi pertanian sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini merupakan mind mapping dari materi pendekatan geografi pertanian. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan analisis pada eksistensi ruang sebagai wadah untuk mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada analisis pola keruangan. Penekanan utama dari analisis ini adalah sebaran pada elemen-elemen pembentuk ruang. Dia lebih berfokus pada aglomerasi atau pengelompokan yang membentuk suatu fenomena tertentu. Ini merupakan contoh analisis pola. Selanjutnya, analisis struktur keruangan. Analisis ini bertumpu pada susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Struktur keruangan dapat berupa fenomena fisikal dan non-fisikal. Sebagai contoh, daerah agraris dengan pemanfaatan 75% lahan untuk pertanian dan 25% untuk lainnya. Selanjutnya, analisis proses keruangan. Jadi, pada analisis ini lebih menekankan pada proses keruangan yang biasanya divisualisasikan pada perubahan ruang, seperti contoh yang telah saya berikan. Perbandingan laut Aral dari tahun 1990, 2000, dan 2010. Selanjutnya, analisis interaksi keruangan. Melihat dari contoh yang telah saya berikan, di situ sudah jelas bahwa analisis dengan tema ini lebih menekankan pada interaksi antar ruang. Hubungan timbal balik antar ruang yang satu dengan yang lain mempunyai variasi yang sangat besar, sehingga upaya-upaya mengenali faktor pengontrol interaksi menjadi sedemikian penting. Selanjutnya, analisis organisasi keruangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen lingkungan mana yang berpengaruh terhadap terciptanya tatanan spesifik dari elemen-elemen pembentuk ruang. Penekanan utamanya pada keterkaitan kenampakan satu dengan yang lainnya secara individu. Contohnya bisa kita lihat dari peta hierarki Kabupaten Bantul yang telah saya tunjukkan. Yang ketujuh yaitu analisis asosiasi keruangan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan terjadinya asosiasi keruangan antar berbagai kenampakan pada satu ruang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya asosiasi keruangan antar variabel satu dengan lainnya dapat dilakukan dengan menganalisis visualisasi peta. Selanjutnya, analisis komparasi keruangan. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu ruang dibandingkan dengan ruang lainnya. Analisis yang terakhir yaitu analisis tren keruangan. Analisis ini menekankan upaya mengetahui kecenderungan perubahan suatu gejala. Pertanyaan seperti ke arah mana perkembangan kota Surakarta merupakan salah satu yang harus dijelaskan dengan analisis ini. Yang selanjutnya, mengapa dalam kajian pertanian hanya pola keruangan, proses keruangan, dan struktur keruangan? Pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan adalah interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Contoh interaksi organisme hidup dengan lingkungannya dalam konteks geografi pertanian yaitu pertanian semusim yang dilakukan di lereng yang curam dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lahan secara cepat akibat erosi yang tidak terkendali. Hal tersebut membuat produktivitas tanah menjadi menurun dan produktivitas pertanian pun juga ikut menurun. Lalu, bagaimana interaksi organisme dengan lingkungannya atau ekosistem yang baik untuk pertanian? Dengan mengacu pada sistem pengelolaan berbasis ekoregion, maka pengembangan pertanian dapat dilakukan pada areal yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga
Pencegahan pada pengendalian degradasi lahan relatif mudah untuk dilakukan. Di pihak lain, pengembangan sektor non-pertanian bisa dilakukan pada areal yang juga sudah diperuntukkan untuk kegiatan di luar pertanian, sehingga tidak menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pembahasan pendekatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan kewilayahan. Yang dimaksud dengan pendekatan kewilayahan yaitu analisa kompleks wilayah, kombinasi antara analisa keruangan dan juga analisa kelingkungan, di mana dia lebih menekankan pada areal differentiation. Areal differentiation sendiri yaitu suatu anggapan yang menyatakan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang. Hal ini karena pada hakikatnya wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Di dalam analisa ini akan memperhatikan tentang penyebaran fenomena tertentu, seperti analisa keruangan. Dalam wilayah pertanian ini dikaji kenampakan tunggal atau single feature pertanian dan juga kenampakan pertanian berdasarkan jenis tertentu atau kekhususan, yaitu specific region. Nah, kenampakan tunggal sendiri yaitu kenampakan wilayah berdasarkan satu kenampakan saja. Contohnya seperti wilayah berdasarkan iklim, dia hanya satu saja. Kemudian ada kenampakan khusus, yaitu kenampakan wilayah berdasarkan kondisi grafis yang khas. Contohnya seperti letak, adat istiadat, dan juga sosial ekonomi. Contoh pendekatan wilayah pada bidang pertanian ini, misalnya ketika kita ingin membangun suatu pertanian tertentu, maka kita harus melihat karakteristik wilayahnya terlebih dahulu. Apakah tempat tersebut cocok untuk pertanian misal padi, atau jagung, atau karet, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pertanian dengan pendekatan geografi. Mengapa pendekatan geografi itu penting dalam pertanian? Contohnya ketika kita hendak membangun pertanian, maka kita harus melihat karakteristik wilayahnya terlebih dahulu. Bagaimana pola daerahnya, seperti jenis tanahnya, bagaimana curah hujannya, kemudian vegetasinya, sehingga kita bisa mendirikan suatu pertanian di wilayah tersebut. Itu juga demi keberhasilan dari usaha pertanian itu sendiri. Jadi, pendekatan geografi ini penting untuk melihat karakteristik dari wilayah dan juga ruang tempat akan dibangunnya suatu pertanian. Kemudian, apa sih peran penting pertanian bagi Indonesia? Peran pentingnya bagi Indonesia seperti mempertahankan kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian, merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Dan juga bisa sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun masalah kesenjangan pendapatan antar wilayah. Yang selanjutnya deterministik. Deterministik ini adalah pendekatan kelingkungan. Jadi dalam pendekatan kelingkungan ini ada determinisme alam, determinisme manusia, dan juga determinisme alam manusia. Nah, apa sih determinisme alam? Deterministik alam ini merupakan sebuah pendekatan yang mempengaruhi hasil pertanian untuk manusia, meskipun pada kenyataannya manusia meningkatkan kualitas lingkungan alam dengan bantuan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada determinisme manusia. Determinisme manusia ini menekankan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengendalikan lingkungan dan memperoleh manfaat dari lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir itu determinisme alam manusia, yaitu pengetahuan sosial mempunyai peran lingkungan alam dalam membentuk aktivitas pertanian. Jadi, pengetahuan manusia dalam mengolah suatu pertanian itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan geografi atau objek formal. Objek material dalam berbagai disiplin ilmu dapat sama, namun masing-masing akan memiliki objek formal yang dijadikan pisau analisa dengan berbagai permasalahan geosfer pertanian.
Tidak seluruh permasalahan harus mempergunakan secara bersama-sama pendekatan keruangan, kelingkungan, dan juga kewilayahan. Hal tersebut karena masing-masing permasalahan dapat diselesaikan dengan jenis pendekatannya sehingga tidak tumpang tindih. Nah, contoh dari pendekatan objek formal itu sendiri yaitu suatu kajian yang menganalisa suatu masalah dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan wilayah. Sedangkan salah satu contoh objek formal geografi dalam kajian geografi pertanian adalah menggunakan pendekatan keruangan, di mana manusia yang tinggal di pegunungan memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam sayur. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan komoditas. Apa sih pendekatan komoditas? Jadi, pendekatan komoditas ini bertujuan untuk mempelajari komitmen secara keseluruhan atau terpadu. Hal ini didasarkan pada persamaan pendapat di suatu wilayah dengan wilayah lain, sehingga suatu pernyataan diambil sebagai contoh studi, maka akan berbeda hasilnya. Lalu setelah kita membahas keempat pendekatan tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah ada yang paling berpengaruh di antara 4 pendekatan tersebut terhadap pengelolaan pertanian dalam perekonomian di Indonesia? Nah, jawabannya, pendekatan yang paling berpengaruh dalam pengelolaan pertanian dalam perekonomian di Indonesia adalah semua pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, kelingkungan, kewilayahan, dan komoditas. Karena di dalam semua pendekatan tersebut dapat berpengaruh dalam mengelola pertanian, mulai dari pendekatan keruangan yang digunakan untuk persebaran penggunaan lahan pertanian yang telah ada dan bagaimana lahan akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang telah direncanakan. Kemudian pendekatan kelingkungan. Ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan di suatu lingkungan tertentu, sehingga pertanian ini memperhatikan aspek lingkungan dan juga dapat terus digunakan ke depannya. Kemudian ada pendekatan wilayah, pada dasarnya merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Digunakan untuk mengkaji permasalahan pertanian di berbagai wilayah. Kemudian ada pendekatan komoditas yang dapat berguna untuk mengelola produksi dan distribusi pertanian sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Sebagaimana yang kita tahu, prinsip geografi itu ada 4, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan juga korologi. Prinsip distribusi yaitu menjelaskan mengenai persebaran fenomena di permukaan bumi. Kemudian, prinsip interrelasi itu keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam satu ruang. Kemudian ada prinsip deskripsi, yaitu memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Dan juga prinsip korologi, gabungan antara dari ketiga prinsip sebelumnya, sehingga penelitian geografi lebih komprehensif. Pembahasan selanjutnya yaitu perhatian geografi dalam sektor pertanian. Yang pertama ada konsep lokasi, yaitu lokasi atau letak pertanian berada di pegunungan. Ini merupakan contohnya. Kemudian ada jarak, contohnya jarak dari lokasi pertanian menuju kota yaitu 15 km. Kemudian ada keterjangkauan, yaitu contohnya lahan pertanian di Jawa Barat mudah diakses karena terdapat jalan penghubung antar kota. Keterjangkauan itu hubungannya dengan aksesibilitas. Lalu ada morfologi. Morfologi ini tentang bentuk muka bumi, bahwa bumi ini tidak rata ya teman-teman. Jadi itu ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Nah, contohnya pertanian banyak dijumpai di daerah yang dekat dengan pegunungan atau dataran rendah karena itu merupakan jenis tanah yang subur. Nah, yang selanjutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi ini pengelompokan fenomena tertentu. Contohnya di Karawang dijadikan kawasan lumbung padi. Di Jawa Barat karena aktivitas masyarakatnya yaitu bertani. Kemudian ada interaksi. Di desa adalah tempat penghasil produk pertanian dan di kota dijadikan sebagai konsumen dari hasil produk. Interaksi adanya hubungan timbal balik antara kota dan juga desa. Kemudian ada interdependensi. Contohnya, jika terjadi gagal panen di desa, maka masyarakat kota akan kesusahan karena sudah ketergantungan hasil pertanian di desa, adanya saling ketergantungan.
Kemudian diferensiasi areal, contohnya di Jawa banyak lahan pertanian karena banyak gunung berapi sehingga tanah subur, sedangkan di Kalimantan dijadikan lahan perkebunan karena lahannya kurang. Materi selanjutnya output kajian geografi pertanian. Output kajian geografi pertanian ini bisa digunakan untuk pemecahan masalah sosial dan ekonomi, memberikan peningkatan kesejahteraan bagi manusia, perluasan kesempatan kerja, tumpuan pendapatan, dan juga referensi usaha penggunaan lahan yang mengikuti azas keselarasan alam secara berkelanjutan. Di negara yang berkembang, semakin maju, bagaimana potensi dan kesempatan kerja dalam bidang pertanian? Jadi, potensi dan kesempatan kerja dalam bidang pertanian semakin menurun karena banyak negara berkembang sudah beralih dari kegiatan pertanian menjadi industri. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah makin berkurangnya lahan pertanian yang sekarang dialihfungsikan menjadi pemukiman dan juga keinginan dari generasi muda yang sekarang yang makin menurun terhadap keinginannya untuk dalam pertanian. Pertanian di Indonesia berperan sebagai sumber pendapatan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, sumber devisa negara dengan melihat jumlah pendapatan domestik bruto. Yang ketiga, penghasil bahan pangan. Yang keempat, penyedia bahan mentah dan bahan baku industri. Yang kelima, kesempatan kerja, dan yang keenam yaitu kesempatan berusaha dalam pertanian maju sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Penjelasan yang selanjutnya yaitu pembangunan pertanian berbasis ekoregion. Yang pertama untuk pelestarian lingkungan. Dengan mengacu pada ekoregion, maka pengembangan pertanian dapat dilakukan pada areal yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga pencegahan degradasi lahan dapat mudah dilakukan. Kemudian ditinjau dari aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pertanian dapat menyumbang emisi gas karbon seperti ekstensifikasi pertanian yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Yang ketiga yaitu dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan pertanian. Dengan menerapkan pertanian ekoregion, maka kebutuhan pertanian untuk masa kini dan masa mendatang akan tetap ada dan melimpah. Demikianlah penjelasan mengenai pendekatan geografi pertanian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.